Nah kalau saya tidak bisa tunduk pada partai, ya sudah konsekuensinya saya akan mengajukan surat berhenti, itu aja. Hari ini saya siapkan suratnya, saya akan kirim ke DPP, saya akan berhenti keluar dari partai Gerindra. Itu aja. Ya, pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi keluar dari Partai Gerindra setelah menyatakan kekecewaannya terhadap sikap partai pengusungnya yang mendukung RUU Pilkada tak langsung atau Pilkada melalui DPRD. Nah, sikap pengunduran diri Ahok ini disambut baik oleh sebagian masyarakat dan juga sebagian pengamat, namun tidak oleh sejumlah kader di partainya. Sejumlah kader Gerindra menganggap sikapnya ini sebagai tidak tahu terima kasih, bahkan ada juga yang menganggap dirinya sebagai pengkhianat partai. Lalu bagaimana tanggapan Ahok terhadap reaksi keras dari partainya, dari mantan partainya ini, dan juga bagaimana rencana perjalanan politik Ahok ke depan? Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ahok langsung dari ruang kerjanya di Balai Kota DKI Jakarta. Pak Ahok, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Jadi bagaimana? Langsung saja, lega, bahagia, Ya, sedih bercampur was-was atau biasa aja? Saya pikir ini sebuah perjalanan politik saya yang konsisten. Saya dulu masuk ke politik kan karena saya melihat saya tidak mampu membantu rakyat miskin. Itu yang bapak saya katakan. Orang rakyat miskin mau berobat, mau sekolah, datang ke rumah saya nggak bisa bantu. Bapak saya bilang, kalau 1 miliar, kita bantu orang miskin 500 ribu, 2 ribu habis. Lalu kita mulai membantu partai politik untuk bisa merubah. Tapi apa yang terjadi? Pemilihan bupati-bupati yang terus harus lewat DPRD, hanya menghasilkan bupati harus menservis DPRD. Bapak saya ini dari dulu adalah salah satu tokoh Golkar di Belitung Timur. Saya melihat itu langsung. Makanya ketika bapak saya meninggal, ketika saya tidak sanggup lagi menolong masyarakat, saya juga berpikir saya akan ikut partai baru, ikut PIB, partainya menang, partai menang lalu memilih seorang PNS yang baik, jadi bupati yang baik untuk memberikan jaminan sosial. Tapi yang terjadi partai juga kalah, karena rakyat juga udah pintar, nggak percaya siapapun. Nah dia butuh panggung politik. Nah beruntung saya dapat kursi sisa, saya duduk di panggung politik itu. Nah setelah 7 bulan, saya juga frustrasi waktu itu. Tapi saya bersyukur kemudian pemerintah menyadari, para tokoh politik menyadari, kalau DPRD yang memilih, maka yang terjadi masa bodoh dengan rakyat. Orang tidak mau kena rakyat. Bupati hanya keluar kota, keluar negeri bersama-sama dengan DPRD. Nah ketika ada pemilihan langsung, saya coba ikut. Padahal di sana waktu itu fraksi Bulan Bintang itu menguasai 55%. Jadi total mayoritas nih, kalau pemilihan langsung, tidak langsung pasti mereka yang jadi bupati. Tapi karena ada pemilihan tidak langsung, saya hanya memiliki 10% kursi di DPRD waktu itu. PIB waktu ya. itu ya? Dan Belitung Timur yang mayoritas 93% Muslim, yang tahun 55 Masyumi malahan yang menang, tahun 55, itu memutuskan memberikan saya 37,13% suara. Jadilah saya bupati. Sejak itulah orang Belitung Timur bisa tahu namanya berobat itu. Asal mau ke puskesmas dan di kelas 3, saya tanggung sampai kirim ke Jakarta. Sekolah sampai SMA yang pintar saya kirim kuliah. Muazin saya hajikan. Yang namanya guru ngaji saya kasih gaji. Mereka syok, kok bisa uang begitu sedikit? Hot mix semua sampai ke kampung. Kenapa bisa? Saya bilang karena saya tidak curi uang. Karena saya tidak mempertanggungjawabkan tiap tahun kepada DPRD. DPRD mayoritas saya lawan. Orang saya dipilih rakyat kok, Anda nggak bisa mecat saya. Nah selama saya jujur, kenapa saya yakin bisa melawan DPRD yang mayoritas? Karena kan setiap anggota DPRD kan punya hati nurani. Masa kita bekerja buat rakyat? Kalau hati nurani kan tidak membedakan suku, agama, ras, etnis. Kalau hati nuraninya sama, pasti akan bicara kemanusiaan. Ini rakyat udah terlalu lama menderita. Nah itu terjadi. Lalu kemudian kenapa saya rela meninggalkan Golkar? DPR RI, saya kan 2,5 tahun di DPR RI. Ketika Gerindra menawarkan kepada saya mendampingi seorang Jokowi, dan pada saat itu Gerindra pun nggak pasti bisa menyalonkan saya loh, karena dia hanya punya 6 kursi. Dia mesti meyakinkan PDIP 11 kursi. Itu pun melawan Pak Fauji Bowo yang udah dikumpulkan semua partai. Kalau pakai DPRD pasti kalah. Nah kenapa Gerindra dan yakin bisa ada harapan menang? Karena rekam jejak dan pilkada langsung. Nah tapi waktu itu saya ada resiko loh. Apa resiko saya? Kalau ternyata Gerindra tidak berhasil meyakinkan PDIP, saya udah dipecat Golkar. Nah kenapa saya mau membayar harga ini dengan mahal? Karena saya yakin Jakarta ini adalah tontonan yang paling baik untuk membuktikan
Pilkada langsung Anda punya kesempatan mendapatkan yang terbaik. Bukan permainan paham-paham dari DPRD. Nah lalu apa yang terjadi Gerindra waktu itu? Bisa tanya sama Gerindra. Mereka pun ragu mencalonkan saya. Karena saya ini double minoritas, triper. Udah turunan Tionghoa, Kristen, dari Belitung lagi. Orang kampung kecil mana bisa. Kalau dari Jawa mungkin masih ada bisa jual etnis gitu ya. Jadi mereka pun mengusulkan 2 nama. Siapa yang diusulkan? Deddy Miswar. Jadi antara Jokowi Deddy Miswar atau Jokowi Ahok. Kenapa Deddy Miswar? Muslim, aktor, Betawi. Nah itu yang terjadi gitu loh. Nah saya kenapa masih tetap rela juga keluar? Udah tahu saya ini cuma cadangan gitu loh. Nah saya hanya mau membuktikan bahwa pilkada langsung ini bisa laku tanpa keluar uang, tanpa perlu nyogok besar, asal Anda memiliki rekam jejak. Saya ini punya rekam jejak baik di DPR maupun di Bupati. Nah itu yang terjadi di kita. Lalu kalau saya tidak terima kasih, oh saya sudah terima kasih, itu perjuangan bersama. Terima kasih saya itu apa? Anda tugaskan saya kerja dengan baik, tidak mencuri uang, kerja pagi sampai malam. Saya lakukan nih 2 tahun di sini. Tiap hari bangun 4:30, pulang malam, saya lakukan. Sabtu Minggu masih ke kampung. Saya udah hidup bukan buat saya lagi, udah. Saya udah hidup buat PKI kok, sesuai partai mewakafkan saya. Ya saya lakukan. Anda dapat nama. Lalu hari ini Anda melakukan sesuatu perubahan. Ya saya juga harus taat kepada partai politik sesuai ADART. Harus mendukung semua putusan partai. Masalahnya ini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenapa saya masuk ke politik. Kalau saya masih terus memaksakan ikut Gerindra, harus patuh sebagai anggota partai, berarti saya melacurkan diri dong. Berarti saya ini saya bukan manusia menurut saya. Saya sudah tidak punya nurani. Berarti saya hanya mengejar kekuasaan. Dan lagi pula 2017 kan udah bangun nih koalisi merah putih nih. Logikanya bisa saya tetap jadi gubernur dong. Ngapain saya ribut? Tapi persoalannya ini substansi. Saya tidak mau jadi budak anggota DPRD. Saya hanya mau jadi budak rakyat. Yang 50% plus 1 ya. Bukan semua rakyat yang nggak benar. Saya hanya mau taat sama konstitusi. Jadi saya katakan, saya dicalonkan kembali pun kalau pemilihan oleh DPRD saya menolak. Kalaupun terpilih oleh DPR? Iya, tidak mau. Karena saya tiap tahun akan servis mereka. Baik. Berikutnya nanti akan saya tanyakan mengenai tanggapan Pak Ahok terhadap reaksi keras dari Partai Gerindra pasca penerimaan atau pasca mereka menerima surat pengunduran diri dari Anda sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, kembali berbincang-bincang dengan Pak Ahok pasca pengunduran dirinya dari Partai Gerindra. Saya bacakan ya, saya rekap dari berita-berita yang ada, tanggapan reaksi dari Partai Gerindra pasca mereka menerima surat pengunduran diri ada. Gerindra DKI, Ahok jangan sok jago dan sok hebat. M. Taufik, prestasi apa? Ahok ngomong doang. M. Taufik, Gerindra hebat karena Prabowo, bukan Ahok. Taufik tantang Ahok sekalian pindah ke warga negaraan. Ketua DPP Gerindra sebut Ahok seperti malin kundang. Dan masih banyak lagi yang lain. Apa tanggapan Anda? Pertama, kalau suruh pindah warga negara, itu sama sekali orang nggak ngerti konstitusi. Harusnya dia nggak boleh jadi anggota DPRD, apalagi jadi wakil ketua DPRD DKI. Anda tidak berhak mencabut hak warga negara orang. Atau Anda rasis. Pikiran Anda seperti itu pertama. Oke. Yang kedua, dibilang Ahok tidak hebat. Memang Ahok tidak hebat di mata Gerindra kok. Kalau Ahok hebat dari dulu, Gerindra mencalonkan Ahok jadi gubernur kan? Kalau Ahok hebat, Gerindra sudah tidak memasukkan nama Deddy Miswar untuk ditawarkan kepada PD Perjuangan. Atau mencalonkan Ahok sebagai capres mungkin? Iya. Makanya kan Ahok kan tidak hebat memang. Apalagi capres, jadi gubernur aja Gerindra nggak yakin saya bisa jadi gubernur kok. Nah hari ini saya bisa jadi gubernur, itu mah ketiban pulung aja kata orang Jawa. Karena ikut Jokowi, yang hebat mah Jokowi bukan Ahok. Nah ya sudah, kalau Ahok nggak hebat, nggak usah ribut gitu loh. Ya 3 tahun ini kita jalanin aja gitu kan. Nanti kan Ahok akan ketemu dengan Anda yang wakil pimpinan Dewan di DPRD. Ya silakan aja kita tunjukkan siapa yang punya nurani, siapa yang nggak punya nurani gitu loh. Baik. Ya kan saya bukan jagoan, yang jagoan mah di film kungfu. Karena kan dijulukan si Pitung gitu kan. Itu tapi film yang jagoan gitu. Tapi Anda hanya pamit sama Pak Hasim ya? Nggak ada rencana pamit sama Pak Prabowo? Nah, saya udah minta waktu sama Pak Hasim untuk ketemu Pak Prabowo. Tapi belum ada respon? Ini udah minta waktu sama Pak Hasim. Pak Hasim akan aturin. Beliau lagi ke luar negeri apa keluar kota gitu loh.
Kalau Anda memandang sosok seorang Prabowo Subianto, bagaimana sih sosok seorang Prabowo di mata Anda? Ya saya sebetulnya tidak terlalu kenal secara pribadi ya. Karena kita ketemu tuh, yang betul-betul ketemu ngomong makan berdua itu tidak lebih dari 5 kali ya saya kira. Sekitar 5 kali aja saya kira ketemu beliau seperti itu. Itu pun ngomong rame-rame. Yang lain ketemu cuma lihat beliau datang seperti itu. Jadi ya saya juga nggak pernah komunikasi telepon, yang sering komunikasi SMS hanya dengan Pak Hasim saya. Atau lewat Oni, Pak Oni ketua fraksi Gerindra dulu. Lalu apa sih sebenarnya, kenapa sih dulu tertarik masuk Gerindra? Idealismenya apa waktu itu? Saya tertarik karena Gerindra menawarkan bahwa dia cari dari seluruh Indonesia. Mereka yakin bahwa rakyat itu sudah kehilangan kepercayaan kepada politisi. Ini kan sebuah unsur yang bahaya. Nah saya juga mengerti ketika saya membaca filsuf yang lama, mengatakan 5 unsur untuk sebuah negara maju. Ada wilayah, ada rakyat, ada pertahanan, ada makanan, tentu ada kepercayaan. Kalau hanya satu unsur yang dipertahankan, hanya kepercayaan untuk bisa membuat ini baik. Nah bangsa kita ini tiba-tiba pasca reformasi kehilangan unsur ini. Nah lalu Gerindra mencari di seluruh Indonesia. Dia yakin kalau menjual rekam jejak bisa mengalahkan semua partai, bisa mengalahkan orang yang punya uang. Dan walaupun itu dia nggak bisa nyalonkan, dia hanya menjual konsep itu loh. Nah ini butuh ada aktor yang mau tanda kutip berkorban masuk ke dalam sebuah skenario ini. Makanya saya senang, saya terpilih. Walaupun saya hanya pemain cadangan ini, pemain cadangan dari Deddy Miswar, hanya wakilnya Jokowi. Tapi saya senang, makanya saya berani korbankan kursi DPR RI. Sama hari ini saya hanya membuktikan kepada tuduhan lawan politik saya bahwa Ahok seorang yang ambisius. Ini membuktikan kalau saya ambisius, saya baik-baik dulu jadi bupati 10 tahun. Udah umur 50 jadi gubernur 10 tahun lagi. Saya enggak, saya lagi berbicara kita ini punya batas waktu. Tahun depan sudah akan memasuki perdagangan bebas Asia Tenggara. 2025 kita akan mulai masuk ke bonus demografi. 2028 itu ada puncak bonus demografi. Jadi bangsa kita ini ada batasan loh. Kamu nggak bisa terus main membuat rakyat ini tidak makan. Makanya saya dikejar waktu. Lalu orang bilang kamu suka politik. Saya bilang sama lawan politik saya, kalau Anda berani tidak nyolong bekerja untuk rakyat, saya berhenti jadi politisi. Baik. Itu aja masalahnya. Masalahnya itu cuma perkaya diri. Ya mohon maaf saja. Saya nggak bisa bantu orang miskin, harus lawan Anda gitu loh. Ini ada pertanyaan hipotetis. Anda pernah jadi anggota DPR. Nah kalau Anda anggota DPR hari ini, atau RUU Pilkada ini muncul sewaktu Anda di DPR? Sudah muncul. Ini sudah muncul tahun 2010. Kalau muncul sekarang dan ingin disahkan Oh, saya akan tolak. Anda akan mundur dari DPR? Tolak, dipecat aja ditolak. Keluar dari saya nggak akan partai mundur karena saya dipilih langsung oleh rakyat. Saya tunggu sampai dipecat. Itu statement saya waktu di Komisi 2. Ini komisi saya nih waktu membahas ini. Saya di Komisi 2 nggak pernah pindah. Ini kalau orang bilang komisi air mata, orang nggak suka komisi politik. Saya di situ 2,5 tahun dan di Badan Legislasi, saya tegaskan, saya malah mau masukkan satu pasal untuk revisi Undang-Undang Pemilu Kada. Sampai saudara Ray Rangkuti, dia mengatakan ini pasalnya Ahok nih. Kenapa bilang pasal Ahok? Saya ingin revisi Undang-Undang Pemilu Kada memasukkan pasal pembuktian terbalik. Jadi siapapun ingin jadi pejabat bukan cuma melaporkan hartanya, tapi harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Itu ada dasar hukumnya. Udah tanda tangan Pak SBY diratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Ada prinsip illicit enrichment. Ketika seorang pejabat publik hartanya bertambah, tidak bisa membuktikan dari mana dengan gaya hidupnya, disita buat negara. Jadi harusnya memasukkan pasal ini. Jadi siapapun mau jadi pejabat, diperiksa. Kalau kamu tidak mau, ya sudah kamu nikmatin. Itu rekonsiliasi nasional. Tapi kita ingin lapangan tanding ini rata. Masa mantan koruptor disuruh lawan orang yang akademisi atau rohaniawan atau aktivis yang jujur, PNS yang jujur, nggak menang dong. Ketika penghasilan rakyat kita masih di bawah $2 lebih dari setengah penduduk Indonesia. Nah itu harus bikin sistem. Bukan soal dibuat pemilu kada. Kalau ini kan cuma pikirannya apa? Daripada bayar 10 juta orang berat, mendingan piara 100 orang. Itu berarti nggak ada substansi niat Anda mewujudkan keadilan sosial. Ini cuma bagi-bagi duit aja gitu loh. Makanya saya melawan. Jadi Anda siap menanggung resiko politik apapun juga dengan keluarnya Anda? Ini sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan. Saya sudah ada pihak tertentu yang menjamin semuanya akan aman? Enggak? Mau jaman aman gimana? Dari dulu juga saya ini kok. Kata anak saya tuh, bapak ini kayak cowboy lonely ranger saja, dia bilang. Ya sudah, mau apa? Ini resiko politik yang sudah tempuh. Saya cuma yakin orang yang punya nurani,
pasti sama dengan saya. Kalau Anda nurani untuk wujudkan keadilan sosial ya. Tidak munafik kalau Anda sadar bahwa sekarang banyak anggota DPRD, tentu oknum juga ya, yang tidak bisa membuktikan hartanya dari mana. Kalau saya punya kekuasaan, saya periksa semua anggota DPRD maupun DPR RI. Oke, baik. Anda harta Anda dari mana asalnya? Bayar pajak atau tidak? Baik. Itu aja bagi saya gitu. Lalu bagaimana rencana politik Ahok ke depan? Nantikan sesaat lagi. Ya, kembali berbincang-bincang dengan Pak Ahok. Jadi ke depannya mau fokus urus Jakarta aja? Nggak Itu niat komitmen gabung? dari Pak Jokowi dan saya kan. 3 tahun ini, tahun 2017, kalau udah dipilih langsung oleh DPRD, saya juga tidak akan calon. Mungkin Pak Fauji Bowo bisa kembali lagi jadi gubernur. Iya toh? Kan dulu udah pernah kumpulkan partai begitu banyak. Ya sudah, makanya lebih baik 3 tahun waktu begitu pendek ini, saya harus menyelesaikan soal banjir dan macet, sistem transportasi yang terpadu, termasuk sistem light rail transit, dan termasuk sistem manajemen lurah camat yang seperti estate manager, town management, dan kita membuat PTSP di tiap lurah camat, dan seluruh e-budgeting berjalan sempurna sampai lembar terakhir semua orang bisa mengakses, sehingga siapapun menggantikan saya dia akan kesulitan. Termasuk DPRD, saya 3 tahun akan mempertontonkan bahwa DPRD itu punya nurani. Kalau mereka juga tidak punya nurani, menghambat pengesahan APBD kami, saya sudah minta pada seluruh jajaran kita membuat semua anggaran rutin mendahului. Modal kita sudah cukup besar, 72,8 triliun. Kita bisa menggunakan anggaran tahun lalu. Dan 3 tahun ini kan kita pertontonkan bahwa warga DKI akan lebih menikmati sekalipun tanpa dukungan DPRD. Tapi saya masih percaya DPRD masih banyak orang baik-baik, teman-teman kok. Nanti kita akan saling melawan aja gitu. Dan saya juga akan lebih leluasa, tidak perlu hadir acara partai, saya lebih baik fokus hadir ke masyarakat. Toh masyarakat juga sadar, saya hadir sekarang bukan karena pengen dapat kursi lagi kan. Toh dipilih oleh DPRD kok, siapa yang mau peduli sama warga sekarang gitu loh. Jadi Anda yakin semua rencana-rencana Anda ini bisa berjalan tanpa adanya dukungan politik dari Saya parpol? dari dulu masuk ke politik sangat yakin, selama kita tidak terima suap, taat sama konstitusi, dan berani tanggung resiko apapun untuk rakyat. Makanya itu kenapa saya sangat semangat sampai hari ini untuk memperjuangkan keadilan sosial. Gak ada niat untuk gabung dengan partai manapun juga nanti ke depannya? Ya, kalau Banyak yang minat loh. Kalau Anda baru bercerai juga nggak mungkin langsung menikah lagi gitu kan. Nah, saya berpikir juga bergabung dengan partai juga untuk apa? Kalau pemilihan lewat DPRD juga percuma. Tidak ada lagi partai bisa menguasai 50% plus 1. Ya kita lupakan sajalah. Kita berpikir habis selesai 3 tahun ini, kita harap menanamkan sebuah fondasi sistem. Karena Jakarta ini kan sebuah etalase yang baik. Nah, ketika kita bisa membangun sebuah sistem ini, kita harapkan nanti seluruh rakyat Indonesia akan melakukan perlawanan. Dia akan menuntut seperti ini, transparansi. Dan kita akan mendorong nanti DPRD pembahasan anggaran pun kita upload ke YouTube. Yang nggak berani ketahuan nuraninya ada apa gitu loh. Saya 3 tahunnya akan menantang seperti itu. Jadi semua pembahasan kita mau rekam. Kalau dia tidak mau rekam, saya akan sampaikan ini tidak mau rekam. Tinggal kita tanya saja, ada berapa fraksi, fraksi mana yang setuju, fraksi mana yang tidak. Jadi Anda berhadapan dengan saya dan rakyat sebetulnya gitu. Oke, 3 tahun ke depan, jadi selesaikan tugas sampai 2017. Ya. Setelah itu cari-cari parpol nyapres 2019. Nanti kita lihat aja situasi. Oke. Gimana? Yang penting 2017, kalau cuma tinggal Pilpres yang dipilih langsung rakyat, berarti saya cuma mau jadi Pilpres saja udah. Kalau nggak ada calon presiden yang baik. Kalau ada calon presiden yang baik, ya nggak usah ikut. Baik. Terima kasih Pak Ahok untuk waktunya. Sukses untuk ke depannya. Demikian wawancara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Kita kembali ke studio.